Anda edisi Sabtu 1 November 2025. Kali ini bersama saya Debbie, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama hari ini. TNI amankan kapal ilegal fishing di perairan Pulau Nias. Kapolda Sumut jenguk korban kecelakaan yang ditabrak 3 personel polisi. Terima MBD siswa tambah semangat belajar dan berhemat. Kita awali informasi yang pertama, TNI Angkatan Laut kembali menangkap 1 unit kapal motor ilegal fishing menggunakan bahan peledak atau bom ikan perairan Kepulauan Nias. Petugas mengamankan 7 ABK, berikut barang bukti berupa bahan peledak serta 1 ton ikan hasil tangkapan. 1 unit kapal ikan berkapasitas 16 gross ton menggunakan alat tangkap bom yakni KM Rezeki Bersama terjaring dalam sebuah razia dan patroli petugas keamanan laut Lanas Nias di perairan Desa Reke, Kecamatan Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan. Kapal tersebut telah menjadi fokus target TNI Angkatan Laut setelah sebelumnya menerima informasi dari warga maritim terkait dugaan illegal fishing. Selanjutnya petugas TNI Angkatan Laut menemukan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga dilakukan pemeriksaan dan penindakan. Seluruh ABK yang diamankan saat ini berada di Pangkalan Angkatan Laut Nias di Teluk Dalam. Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Leksi Efraim Dumais menyebut ABK mengakui bahwa aktivitas ilegal fishing di lokasi itu kerap mereka lakukan. Sedangkan sumber bahan peledak yang digunakan masih ditelusuri lebih jauh. Penindakan ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memperketat keamanan maritim sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana ilegal fishing. Tentunya kami tetap melaksanakan patroli dan berikutnya penindakan semaksimal yang kami bisa dengan bantuan informasi-informasi dari lembaga atau air maupun dinas perikanan KKP dan juga masyarakat sekitar. Para pelaku ini terancam pidana pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1,2 miliar rupiah. Pemirsa, puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan ex-karyawan PT Agung Agro Lestari Sono Martani datangi gedung DPRD Labuhan Batu Utara dengan memasang tenda sekaligus menyampaikan aspirasi terkait PHK massal sepihak. Aksi memasang tenda tepat di depan pagar gedung DPRD Labura oleh masa aksi ex-karyawan PT AAL di Desa Sono Martani, Kecamatan Kuala Hulu. Pendemo menggelar orasi serta membentang spanduk dan poster bertuliskan menuntut DPRD dapat memediasi antara karyawan dengan perusahaan agar membayar hak-hak mereka sesuai aturan yang berlaku. Kabak Persidangan T. Silaban sebagai perwakilan Sekdewan DPRD Labura menjelaskan bahwa pada hari ini seluruh anggota DPRD sebanyak 75 orang tidak berada di kantor DPRD karena sedang agenda tugas luar dalam rangka konsultasi pembahasan RAPBD tahun 2026. Ia meminta jadwal ulang pertemuan antara massa aksi dengan anggota DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Jadi dalam rangka pembahasan RAPBD 2026, dewan-dewan melalui alat kelengkapan sedang melakukan konsultasi ke luar daerah. Untuk itu, harapan kami kepada bapak-bapak, mohon kegiatan ini ditinjau ulang atau dijadwalkan ulang. Kami bersedia memfasilitasi. Tapi kalau sekarang Dewan sedang mengadakan konsultasi dalam rangka RAPBD 2026. FSPMI Marnai Sijabat menjelaskan aksi kali ini adalah melanjutkan aksi sebelumnya di mana sebanyak 54 orang ex-karyawan PT AAL Sono Martani di PHK secara sepihak tanpa diberi hak karyawan seperti gaji sejak tahun 2023 sampai 2025 dan THR serta sisa lembur di tahun 2025. Sebagai ex-karyawan juga meminta kepada anggota DPRD agar mendesak pihak Direktur PT AAL Sono Martani secepatnya menyelesaikan dan membayar hak ex-karyawannya. Dalam aksi kami ini adalah untuk menuntut hak-hak kami agar supaya diselesaikan dan agar supaya pihak DPRD Labuan Batu Utara ini bertindak untuk
memanggil atau mendesak pihak-pihak pengusaha atau direktur pengusaha PT AL supaya masalah kami ini cepat diselesaikan. Sebagai bentuk protes massa, aksi VSFPMI segera mendirikan tenda darurat di depan pagar kantor DPRD Labura sampai anggota DPRD datang menemui mereka. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Deli Serdang menggelar rapat dengar pendapat terkait lahan seluas 93 hektar yang berada di Dusun 9, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua DPR Komisi 1 DPRD Deli Serdang, Mary Afrida Sitepu. RDP dengan masyarakat Marwali 21, perwakilan PTPN 1 Regional 1 yang sebelumnya PTPN 2. Perwakilan ATR BPN Deli Serdang, pihak PTPN 1 Regional 1 menyatakan sesuai data bahwa lahan ini masih berada di areal HGU aktif. Menanggapi hal tersebut, Ketua Marwali 21 Tiora Nelwati Sinaga, pihak ATR BPN harus bisa menunjukkan bukti bahwa lahan itu masih areal HGU dan dapat menunjukkan batas-batasnya. Disebutkan bahwa tanah seluas 93 hektar itu sudah mendapatkan ketetapan hak dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan, dan putusan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan 9 Januari 2006. Karena sebelumnya tanah itu merupakan tanah adat Melayu Tanjung Mulia Mabar di bawah naungan Badan Perjuangan Rakyat Menunggu Indonesia. Pada saat ini tanah tersebut sudah ditempati 500 kepala keluarga, namun kepemilikan tanah itu sekitar 90% sudah ditempati pendatang luar sejak tahun 2001. Sesuai dengan pertemuan di kantor gubernur, 17 Oktober 2025, masyarakat dapat bermohon untuk pelepasan hak atas tanah BUMN didampingi oleh pihak kecamatan. Kemudian menyurati ATR BPN Pusat dan mengikuti RDP di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjutnya yang direncanakan pada bulan November 2025 ini dan pihak ATR BPN dapat menunjukkan alat bukti terkait status tanah masyarakat yang sudah merupakan putusan kasasi. Pemirsa, petugas unit Reskim Polsek Medan Timur membekuk seorang tersangka pelaku spesialis pencurian kotak amal masjid. Rekaman kamera CCTV aksi pelaku saat melakukan pembobolan kotak amal ini di salah satu masjid di kota Medan sempat viral di media sosial. Dirinya mengaku menggunakan uang hasil curiannya dari kotak amal itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan saat tersangka pelaku spesialis pencurian kotak amal ini beraksi seorang diri di salah satu masjid di kawasan Blukur Darat Tua, Medan Timur. Pelaku yang terlebih dahulu mengamati situasi masjid yang telah sepi, sontak melakukan pencurian dengan modus operandi berpura-pura sholat terlebih dahulu. Lalu ketika para jemaah lainnya telah meninggalkan masjid, dirinya membobol kotak amal dengan alat yang dibawanya berupa linggis dan berbagai macam lempengan besi. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbul Butar-Butar menyebut, pelaku ini terbilang spesialis sebab telah melakukan pencurian kotak amal di 4 masjid yang berada di kota Medan. Pelaku yakni Erwin Syah Mansution ini kerap menggunakan hasil curiannya dari kotak amal tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Masyarakat yaitu di Jalan Berkat 2, Masjid Al-Barkah, Kelurahan Blukur 1, Kecamatan Medan Timur telah terjadi pencurian kotak amal. Kemudian tim reskrim kita turun ke TKP dan langsung mengamankan satu orang tersangka atas nama E. Nasution. Kemudian setelah diamankan kita menemukan beberapa barang bukti termasuk linggis, kursi, dan kotak amal yang sudah dirusak dan uangnya sudah diambil. Kini dirinya mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Medan Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, upaya menekan maraknya prostitusi dan penyakit masyarakat atau PEKAT, Satuan Reserse Kriminal bersama personel Satuan Samapta Polres Tanah kembali melaksanakan ziarah malam. Razia kali ini dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat di Hotel Raya yang berada di Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Razia dipimpin Kasar Reskrim Polsek Tanah Karo, AKP Eriks Raidikson Denggolan, didampingi Kanit Pidum Ibda Henry Iwanto Damanik dan Kanit PPA Ibda Sofian Damanik.
Dalam pelaksanaan razia ini, petugas gabungan melakukan pemeriksaan di kamar hotel, kemudian mengamankan 11 orang yang terdiri dari 5 perempuan dan 6 laki-laki yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa ratusan alat kontrasepsi. Kasar Reskrim Polsek Tanah AKP Erik Raidison Nenggolan mengungkapkan bahwa razia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas pencurian di sejumlah penginapan wilayah Brastagi. 11 orang yang diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tanah Karo dengan menelusuri apakah ada tempat atau terdapat unsur tindak pidana dalam aktivitas di hotel tersebut. Jika tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka dilakukan langkah pembinaan dengan koordinasi bersama UPT Parawasa, Dinas Sosial Pemprov di Brastagi. Pihaknya tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pembinaan, terutama kepada perempuan yang terlibat agar tidak kembali melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial. Kami melaksanakan kegiatan rutin kami di mana adanya laporan masyarakat terkait adanya kegiatan prostitusi yang dilaksanakan di penginapan-penginapan hotel, di mana yang kami datangi ada di penginapan Raya Hotel. Kami amankan 3 orang perempuan, kemudian 6 orang laki-laki. Kemudian kami juga mengamankan beberapa pelumas dan beberapa alat kontrasepsi di mana tempat tersebut dijadikan tempat prostitusi. Polres Tanah Karo berkomitmen menindak segala bentuk prostitusi dan penyakit masyarakat yang meresahkan, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya. Peran masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan agar tetap aman dan bermoral. Sebuah ruko lantai 3 toko grosir di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, mengalami musibah kebakaran sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kebakaran ini 1 orang meninggal dunia. Kebakaran ini sempat menimbulkan keresahan dan kepanikan warga untuk memadamkan kobaran api yang melahap barang-barang yang ada di dalam grosir. Menurut keterangan warga, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah bangunan dan dengan cepat membesar hingga menjalar ke lantai 2 tempat keluarga pemilik grosir tinggal. Dalam kepanikan, salah satu anggota keluarga terjebak di lantai 2 dan harus dievakuasi dengan susah payah oleh warga sekitar. Namun, korban dilaporkan mengalami luka serius dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah berhasil diselamatkan dari kepungan api. Sesuai informasi dari warga, pemadam kebakaran Kabupaten Samosir tiba di lokasi sekitar 1 jam setelah api pertama kali terlihat. Meski akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api, sebagian besar bangunan dan isi grosir tidak terselamatkan. Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidaruk, ketika dikonfirmasi menyatakan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Itu yang masih sedang kita lakukan penyelidikan, tapi tindakan kepolisian yang kita lakukan adalah berupaya untuk menolong, namun korban sudah meninggal dunia terbakar di lantai 2 karena akses ke atas awalnya tidak bisa mudah dilakukan pertolongan. Dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan menjenguk korban kecelakaan lalu lintas yang ditabrak 3 anggota polisi saat keluar dari tempat hiburan malam. Wisnu menyebut akan menindak tegas oknum personil yang terlibat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan bersama para pejabat utama Polda menjenguk Elida Delviani Tamin, korban kecelakaan yang dilakukan oleh 3 orang personil Polda Sumut saat keluar dari tempat hiburan malam di Kota Medan beberapa waktu lalu. Dalam peristiwa itu, awalnya mobil yang dikendarai anggota Polri Bribda FPA bersama rekannya Bribda ST dan Bribda BI menabrak korban saat berjalan. Kendaraan tersebut hilang kendali dan menabrak trotoar jalan. Pasca peristiwa, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Dalam hal ini, Wisnu menyebut akan menindak tegas ketiga oknum tersebut. Saat ini ketiganya sudah ditahan di Patsus Bid Propam Polda Sumut dan masih melakukan penyelidikan atas kecelakaan lalu lintas tersebut.
dan sehat ya. Saya berhasil sekali dan yang terakhir. Saya itu dari saya dan saya ada tegas anggota kami ditahan tindak pidana dan etik. Jadi saya pastikan dia secara tegas, pidana dan mereka semua ditahan. Saya itu dari saya. Pak, ada yang mau sampaikan Pak untuk keluarga korban atau masyarakat Pak? Saya sendiri. Kepolisian Resort Toba menggelar sosialisasi, operasi terpadu dan operasi absen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kemarin sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan administrasi kendaraan. Setelah apel, petugas melanjutkan operasi gabungan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Pematang Siantar, Desa Simula Hotang, Balige, Kabupaten Toba. Dalam operasi ini, masyarakat pengguna jalan diberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan serta memiliki dokumen resmi seperti BBNKB. Bribka Johannes sendiri menyampaikan, selain aspek pajak, operasi ini juga bertujuan menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Toba. Dengan operasi terpadu, Polres Toba berharap semakin taat aturan serta mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berkendara di jalan. Hal ini juga sebagai bentuk pendekatan persuasif, petugas membagikan selebaran dan stiker sosialisasi kepada pengendara. Langkah ini dinilai efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Bribka Johannes menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mensukseskan target pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebagai kerjasama antara Satlantas Polres Toba dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga pemilik kendaraan khususnya yang ada di Kabupaten Toba agar membayar pajak kendaraannya. Berhubung saat ini sedang ada program pemutihan untuk pembayaran pajak. Para penunggak pajak hanya dibebankan 2 tahun pajak kendaraan saja yang perlu dibayar, dan ada juga program-program lain yang bisa diikuti oleh para pemilik kendaraan. Dorong peningkatan pendidikan bermutu di Kota Pematang Siantar. Tanoto Foundation hadir dengan program fasilitator daerah atau FASDA. Program ini fokus utama adalah penguatan pembelajaran berbasis STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. STEM merupakan kesatuan antara sains, teknologi rekayasa, dan matematika yang dipadukan dalam satu pengalaman belajar. Tujuan utamanya adalah mengubah desain pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dengan pendekatan integratif. Mesri Yanti Gultom, Project Management Unit Tanoto Foundation mengatakan, target dari proyek ini sebenarnya lebih pada bagaimana guru mampu mengubah desain pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan bermakna dengan pendekatan STEM. Dijelaskan Mesri, tahun ini proyek STEM di Kota Pematang Siantar melibatkan 4 fasilitator daerah, FASDA, dan menyasar 17 sekolah dasar. Setiap sekolah mengirim 3 guru perwakilan, terdiri atas 2 guru kelas rendah dan 1 guru kelas tinggi. Selain STEM, Tanoto Foundation juga menjalankan proyek lain bertema pembelajaran mendalam yang melibatkan 10 sekolah menengah dengan perwakilan guru dari mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan data rapor pendidikan kabupaten dengan sasaran utama sekolah-sekolah yang memiliki capaian literasi dan numerasi di bawah kategori sedang, yakni di bawah 60%. Sebenarnya kami sedang mempersiapkan guru-guru champion menjadi aset daerah. Jadi kami berharap pasda-pasda yang sedang kami persiapkan ini bisa diberdayakan daerah untuk menjadi champion di daerahnya sendiri. Jadi tidak perlu lagi meminta narasumber dari Jakarta atau dari luar Siantar karena resource-nya sudah ada. Kami sudah persiapkan lewat proyek yang mereka sedang kerjakan. Jadi proyek ini kita latih mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah sampai menemukan solusi apa yang bisa berdampak kepada banyak guru. Jadi kalau ditanya FASDA kita ini sudah siap banget ya, karena mulai dari manajemen project manajemen skill kita latih,
kemudian sampai bagaimana seni berkolaborasi dengan mitra pembangunan lain juga kita latih. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Dani Lubis, menyebutkan program Tanoto Foundation dinilai memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar. Saat ini ada 2 sekolah yang mendapat pendampingan langsung dari Tanoto Foundation, yakni SD Negeri 125554 dan SMP Negeri 9. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Tanoto sudah berkontribusi di dunia pendidikan khususnya di Kota Pematang Siantar sejak tahun 2017. Artinya sudah 7 tahun dan sudah begitu banyak kontribusi yang telah diberikan oleh Tanoto Foundation pada kita. Di bentuk nyatanya adalah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik semakin baik melalui beberapa penilaian yang kami dapatkan di kantor pendidikan, semuanya meningkatkan, menunjukkan angka yang sangat kenaikan secara signifikan. Dani Lubis mengakui kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Siantar meningkat signifikan hingga mencapai 77,73% pada jenjang SD dan SMP. Dan ini sudah dilakukan Tanoto dalam berkontribusi sejak tahun 2017. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP merumuskan sejumlah aturan serta menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, kemanusiaan, dan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di wilayah Tanah Karo, maksud kami Tanah Batak dan kawasan Danau Toba. Guna memperkuat pelayanan Gereja HKBP dan mempererat persaudaraan pendeta Gereja HKBP dari seluruh Indonesia dan Gereja HKBP yang ada di luar negeri menggelar rapat pendeta selama 4 hari dengan mengusung tema yakni manusia ciptaan baru di dalam Kristus yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Selain membahas dan menetapkan berbagai pedoman gereja ini, termasuk pedoman untuk sekolah minggu. Pengajaran usia dini remaja perempuan pria dan lansia menjadi wadah penting untuk membahas arah dan strategi pelayanan di tengah tantangan zaman sesuai subtema yang berfokus pada peran pendeta dalam menjalankan tugas pastoral profetik. Dalam rapat hatopan pendeta ini juga diharapkan dapat membawa pembaruan di tengah gereja dan masyarakat agar terbebas dari berbagai masalah sosial seperti korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan perusakan lingkungan. Selain melakukan pemilihan dan melantik pendeta Hulman Sinaga sebagai Ketua Rapat Pendeta periode 2025 hingga 2029, menetapkan sejumlah aturan dan peraturan dalam tubuh Gereja HKBP. Pimpinan Gereja HKBP, Pendeta Victor Tinambunan, menyampaikan dalam mengawal isu lingkungan hidup dan kemanusiaan, menyuruhkan kepada pemerintah agar mengambil langkah konkret terhadap berbagai pelanggaran yang mencederai nilai keadilan dan kelestarian ciptaan Tuhan dengan pengadilan dan damai kesejahteraan Kristus, serta akan terus memimpin perjalanan HKBP untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Rapat ini sudah ada keputusan dan nanti akan dibacakan. Jadi dari pihak kami pendeta, kami sudah berkomitmen ya membaharui janji kami untuk melayani dengan baik, tapi sekaligus juga kami memohon topangan doa warga jemaat juga menopang pelayanan HKBP sehingga dengan perubahan komitmen kami dan juga topangan warga jemaat itu berpadu sedemikian rupa, HKBP akan jauh lebih dahsyat seperti visinya menjadi berkat bagi dunia ini. Melonjaknya harga daging ayam selama 3 bulan terakhir membuat omset pedagang bakso bentol menurun. Untuk menghindari kerugian, pedagang bakso mengurangi stok dagangan. Dengan naiknya harga daging ayam membuat beberapa pedagang bakso pentol di Kota Pinang, Pelabuhan Batu Selatan mengalami penurunan omset, di mana bahan baku untuk pembuatan bakso sebagian besar menggunakan daging ayam. Dengan naiknya harga membuat stok pedagang berkurang. Sebelumnya untuk 20 kilo pedagang hanya mengeluarkan uang sebesar
Rp100.000. Naiknya harga daging ayam saat ini membuat pedagang hanya mampu membeli 17 kg daging ayam sehingga terlihat adanya penurunan stok pedagang sebesar 3 kg. Yang membuat pedagang sedikit resah. Salah satu pedagang bakso pentol, Jimmy, menyampaikan dengan naiknya harga daging ayam, omset penjualannya jauh menurun karena biasanya per hari bisa menghabiskan daging ayam hingga 19-20 kg. Namun dengan kenaikan harga daging ayam ada pengurangan stok menjadi 17 kg. Sebagai pedagang bakso, ia berharap harga daging ayam secepatnya dapat menurun. Biasanya berapa bang sebelum menaikkan harga daging ayam ini, berapa biasa stok untuk bikin bakso nih bang? Berapa kilo per harinya? Dengan kenaikan harga ayam ini berapa stoknya sekarang bang? 18. Jadi sebagai pedagang mengapa harapannya bang untuk kenaikan harga daging ayam ini bang? Semoga naiknya satu kembali normal, harga normal. Di tengah gempuran sosial media dan smartphone, profesi fotografer masih digemari masyarakat. Saat ini fenomena olahraga lari justru menjadi ladang cuan bagi para fotografer untuk mengabadikan momen lari. Di Kota Medan sendiri, fenomena fotografer lari sudah semakin banyak peminatnya. Para fotografer menggunakan kamera terbaiknya untuk memotret para pelari. Untuk hasil foto biasanya mereka menggunakan aplikasi untuk menjual hasilnya. Tidak tanggung-tanggung, salah satu foto pelari biasanya dijual dengan kisaran harga Rp20 hingga Rp75.000. Bahkan dalam event-event besar lari, para fotografer ini bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Khalid Nasution, seorang fotografer terkenal di Kota Medan, menyatakan fenomena olahraga lari di Kota Medan sendiri memberi peluang bagi para fotografer dalam menyalurkan hobi momennya. Selain menyalurkan hobi, terkadang bisa juga mendatangkan rezeki. Khalid menyebut para pelari menyebut baik kehadiran fotografer agar bisa mengabadikan momen berlarinya di sosial media. Dirinya pun tidak merasa keberatan jika ada seorang yang tidak ingin foto karena menghargai privasi atau menghadapi fenomena izin untuk memotret yang belakangan viral di media sosial. Untuk di Kota Medan, dirinya tidak menemukan adanya oknum yang keberatan atas kehadiran fotografer. Yang dimaksud di sini bukan penjualan yang kami posting banyak-banyak foto orang-orang random, orang-orang asing seperti yang berkembang di publik, nggak begitu. Jadi kita menjualnya di salah satu platform Fotoyu, di mana penjualan itu ya antara fotografer sama langsung orang yang kita foto di situ. Biasanya di sini komunitas olahraga, makanya banyak yang beli itu dari komunitas lari. Tentang penyalahgunaan penjualan foto yang aneh-aneh, sejauh ini saya tidak pernah menemukan itu di aplikasi Fotoyu itu. Wali Kota Medan Riko Waas saat ditemui saat berolahraga di lapangan Merdeka Kota Medan menyambut baik kehadiran fotografer yang mengabadikan momen berlari. Dirinya menyebut bahwa terkadang banyak para pelari yang ingin difoto namun terkendala peralatan dan dengan adanya fotografer sangat membantu mereka. Kebetulan saya fotografer juga, jadi gimana ya? Ada sambut baik nggak Pak? Saya rasa pasti setiap pekerjaan pasti ada yang meminati ataupun yang mungkin yang berbeda pendapatnya. Tapi saya rasa banyak juga yang orang yang ingin melintas yang ingin juga diabadikan. Kan begitu ya, karena kalau misalnya bawa, gimana cara fotonya kan begitu ya. Tapi ya mungkin diabadikan, bahwasanya memberikan motivasi, semangat dalam waktu lagi olahraga, mungkin lihat fotonya, besok pengen lagi gitu olahraga. Salah satunya mungkin itu ya bisa ditangkap dari apa hal ini. Misalnya memang ada fenomena kemarin merasa terganggu katanya ya, tapi saya rasa mungkin perlu diberikan pendapat juga dari rekan-rekan fotografer juga. Kenapa ingin mengabadikan gitu kan? Apakah memang hobinya atau memang ingin ada menyenangi hal tersebut? Saya rasa ini kan antara dua belah pihak, antara pelari juga menangkap momen tadi. Saya jalan dari rumah dinas sampai jalan kaki, nahi jalan sedikit, jadi kan protokol ya.
PSMS Medan akan melakoni laga lanjutan kompetisi Pegadaian Champion musim ini menghadapi Garuda Yaksa FC di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Menghadapi pemuncak klasmen sementara di grup A wilayah barat ini merupakan laga kandang PSMS yang terakhir sebelum jeda kompetisi memasuki putaran kedua. Pertandingan menghadapi Garuda Yaksa FC dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Champion 2025 menentukan PSMS Medan untuk dapat mempertahankan posisinya di jajaran papan atas klasmen sementara grup A wilayah barat. Sementara itu, Garuda Yaksa FC kini bertengger di puncak klasmen sementara dengan skor belum terkalahkan sepanjang kompetisi bergulir. Laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pun diprediksi akan berlangsung sengit sebab kedua tim merupakan tim kuat di wilayah barat saat ini. Asisten pelatih PSMS Medan, Williansyah menyebut penyerang asing andalannya Felipe Cadenazi yang telah usai menjalani akumulasi kartu dapat bermain pada laga ini dan diharapkan dapat berkontribusi pada lini depan PSMS guna membongkar pertahanan Garuda Yaksa FC. Selain itu, PSMS disebut tak banyak melakukan rotasi pemain pada pertandingan kali ini. Besok kami sudah melakukan persiapan yang sangat bagus. Itu Kasat tadi sudah menerapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Garuda Yaksa. Kita sama-sama mengetahui Garuda Yaksa ada tim yang bagus, punya pemain yang kualitas, dan juga sekarang berada di level papan atas. Inilah menjadi motivasi untuk semua pemain besok. Ya, kami berharap juga pemain bisa menjalani yang apa kami ini. Ya, ciri khas Medan yang bermain fighting, rap-rap dari artinya dia bermain pressure tinggi. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan ini. Garuda Yaksa FC diperkirakan akan tetap mengandalkan kecepatan para pemain sayapnya guna merusak konsentrasi lini pertahanan PSMS Medan. Pada laga uji coba pramusim sebelum kompetisi bergulir, kedua tim sempat bertemu dengan hasil kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda Yaksa FC. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 2 November 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 2 November 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan umumnya berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Gunung Sitoli, Labuhan Batu Utara, dan Nias Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan Medan. Sementara untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, namun potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, dan Labuhan Batu. Suhu udara diperkirakan berkisar 13-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 75-92%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 4-10 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 31 Oktober 2025 terdapat 111 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Kabupaten Dairi, Humbawa Sundutan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng timur dan pesisir timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Sumatera Utara sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.